Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa syaraful ilmi la takhfa ala ahadin idh huwa mukhtassum bil insaniyah lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha yasharikul fihal insanu wasairul hayawanati kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Artinya ya, keutamaan ilmu itu tidak diragukan lagi. Apa sih kita tuh pengen nuntut ilmu tuh, apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Apa sih hebatnya kalau orang nuntut ilmu? Nah, itu pertanyaannya kita. Jadi dijawab di sini bahwa keutamaan ilmu itu tidak diragukan lagi bagi siapapun, karena ilmu merupakan sesuatu yang khusus atau ciri khas manusia. Jadi ciri khas manusia itu dia punya ilmu. Kalau manusia itu punya ilmu. Baik ilmunya tuh ilmu cara masak, ada ilmunya juga. Yang perempuan ada ilmunya enggak kalau masak? Yang laki-laki main hadrah ada ilmunya juga enggak? Nggak bisa dak kamu tak ada belajar, tak ada ilmunya mukul hadrah, bisa dak? Nggak bisa. Semuanya butuh ilmu. Itulah manusia. Manusia butuh kepada ilmu. Sebab segala hal yang di luar ilmu itu dimiliki oleh manusia dan segala macam binatang. Semua selain daripada ilmu. Apa yang selain daripada ilmu? Berani. Ada keberanian di situ. Kita berani tak manusia nih? Punya keberanian ya? Oh ya, aku berani begitu tuh. Aku berani ini, aku berani itu. Ya tak? Kita manusia ada tak punya itu? Punya sifat berani ada tak? Ada. Ya. Begitu juga dengan hewan. Binatang tuh dia punya sifat berani. Ya, harimau, tengok harimau. Pernah ketemu harimau enggak? Ketemu buaya? Kalau buayanya di laut, buaya laut. Kalau di darat, buaya darat. Ya enggak? Nah, kalau buaya sama harimau itu berani enggak dia? Berani ya? Berarti sama dengan manusia. Manusia punya sifat berani, hewan pun punya sifat berani juga. Kemudian tegas, ketegasan, keras, itu juga ada pada hewan dan juga ada pada manusia. Ya, tengok harimau. Ada tak harimau yang lemah lembut? Ada tak? Harimau keras, ya tak? Kalau dia ngaum takut orang-orang. Ya tak? Apalagi yang keras? Apalagi yang keras binatang? Banyak. Kemudian dia punya kekuatan. Binatang ada kekuatan enggak? Ada. Kalau tak kuat, kambing itu tak bisa jalan dia. Tidak? Kalau kambing itu tak ada kekuatan, macam mana dia jalan? Sapi pasti ada kekuatan. Manusia juga punya kekuatan. Kemudian kedermawanan katanya di sini. Kambing semut. Nah, coba tengok semut. Semut itu punya kedermawanan. Kenapa? Tengoklah dia. Kalau dapat apa-apa bagi-bagi dia sama kawannya, ya tak? Dapat gula, tak mau dia ngambil dewean. Kalau ada gulanya besar, tengok semut, sama-sama dia bawa. Macam-macam lagi ada sifat kedermawanan hewan tuh dia ngasih. Ada hewan yang bisa ngasih, ya tak? Jadi manusia sama hewan ada kedua-duanya sifat
dermawan. Kemudian apalagi sifat kasih sayang. Nah, manusia punya sifat kasih sayang. Mama sama anaknya sayang, ayah sama anaknya sayang. Ya. Begitu juga hewan, kucing, dia punya anak, sayang enggak dia dengan anaknya? Ayam punya anak, sayang enggak dia dengan anaknya? Coba kalian tengok ayam induk tuh, anaknya kecil-kecil ya tak? Jangan coba-coba dekati, ya tak? Kalau didekati, diterkamnya, nah itu kenapa tuh? Karena ayam tadi dia sayang sama anaknya. Manusia punya sayang, ayam pun atau binatang pun punya seseram-seramnya harimau, tidak ada harimau yang makan anaknya sendiri. Kenapa? Harimau tidak mau makan anaknya, padahal harimau itu keras, ngeri nengoknya. Tapi sama anak, ada tidak dia keras? Tidak, dia sayang, karena harimau juga punya rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Kecuali ini perhatikan semua ya. Kecuali yang membedakan antara manusia dengan hewan itu, kecuali manusia punya ilmu, hewan tidak punya ilmu. Nah itu bedanya. Hewan berani, manusia punya sifat berani. Apa lagi? Hewan dia keras, tegas, manusia juga punya sifat tegas. Hewan punya kekuatan, kuat dia, manusia juga punya kekuatan. Hewan punya sifat kedermawanan, manusia juga punya sifat dermawan. Hewan punya sifat kasih sayang, manusia juga punya sifat kasih sayang. Tapi manusia punya ilmu, hewan tidak punya Pernah kamu nengok dak pengajian kayak gini, datangan ayam ikut juga pengajian? Pernah dak? Atau kambing masukan juga kumpul nengok pengajian? Pernah dak? Nah inilah, karena hewan tidak punya tidak ada dia kepengen untuk menuntut nah itu ya dak? Tapi kita di sini berkumpul karena pengen mendapat kita sekolah pagi, ada SMP, ada SMA, ada MAN, ada MTS, ada SD. Itu kenapa? Karena kita butuh ilmu. Pernah kita nengok ayam sekolah SD? Pernah? Kambing pakai baju SD, seragam SD, pernah nengok? Nah, tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak butuh ilmu. Nah itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia pengen ilmu, binatang tidak punya ilmu. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Wabihi azharahullahu ta'ala fadla Adama alaihi salatu wassalam alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Nah ini, wa inna masyaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karamah indallahi ta'ala was sa'adatul abadiyah. Nah ini, dengan ilmu pula kata Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan kepada Nabi Adam atas malaikat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, keunggulan Nabi Adam atas para malaikat itu apa? Apa keunggulan Nabi Adam daripada malaikat itu? Kenapa Allah menyuruh sujud mereka kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu punya ilmu. Kenapa malaikat disuruh sujud, suruh hormat kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam punya ilmu. Kalah malaikat tuh ilmunya dibanding Nabi Semua yang ditanyai tentang apa-apa yang ada di surga itu Nabi Adam tahu. Nah, malaikat tidak tahu. Itulah maka Allah suruh malaikat untuk hormat kepada Nabi karena Nabi Adam punya ilmu. Dan keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi wasilah pengantar menuju ketakwaan yang menyebabkan seorang berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Jadi orang bisa takwa. Kemarin kita belajar dah, kalau mau kata Rasulullah, kalau ingin masuk surga itu 2 syaratnya.
Yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua baik akhlak, adabnya baik. Nah, itu dua tuh rumusnya bisa masuk surga. Macam mana kita nak takwa sama Allah kalau kita tidak punya ilmu? Nah, maka perantaranya, wasilahnya, jembatannya untuk supaya takwa kepada Allah yaitu dengan ilmu. Nah, kita menuntut ilmu supaya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang tadi takwa tadi berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Orang yang takwa tuh mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Walaupun dia ustadz, walaupun dia tuan guru, dia ceramah kemana-mana, tapi dia tidak takwa kepada Allah. Ada orang yang dengar cuman jamaah pengajian cuman dia lebih takwa kepada Allah, lebih rajin ibadahnya, lebih baik hubungan zikirnya kepada Allah, hubungannya kepada Allah bagus, takwa dia kepada Allah. Bisa jadi orang yang biasa tadi yang mulia di sisi Allah, sementara orang yang ustadz tadi dia cuma bisa ceramah aja tapi tidak takwa kepada Allah, belum tentu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan ditengok dari dia hebat ini hebat itu, tidak, bagaimana dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mulia di sisi Allah tadi, orang yang takwa tadi, berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan bahagia, kebahagiaan yang abadi. Apa bahagia yang abadi? Kehidupan di dunia bahagia, dan di hari kiamat juga akan mendapat bahagia. Siapa yang mendapat bahagia di hari kiamat? Orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang masuk neraka, apalagi neraka selamanya, berarti tersiksa selamanya. Orang masuk surga selamanya berarti bahagia abadi selama-lamanya. Kalau orang Islam dia beriman tapi dia banyak maksiat, masuk surga dia, masuk neraka dia. Ada harapan nanti kalau habis dosanya dimasukkan ke neraka, ke surga lagi, ada harapan. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak mungkin lagi dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang masuk surga akan bahagia selama-lamanya, abadi sampai akhir bukan akhir masa, selama-lamanya. Nah, kalau di dunia masih ada waktunya, tapi kalau sudah di surga tidak ada waktunya, bahagia selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang syair di bawah itu ya, yang dibuat oleh Al-Imam Muhammad Ibnil Hasan bin Abdullah. Itu insyaallah pertemuan ini dapat kita bacakan pada pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.